Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Dan kali ini seperti yang kita sudah rencanakan, awal mula dari perjalanan kita di KVK 3. Apa sajakah yang baru dari KVK 3 dibandingkan KVK sebelumnya? Mari kita mulai. Oke, jadi sekarang setelah kita menunggu cukup lama, akhirnya kita sudah masuk ke map KVK 3. Jadi di sini kita sudah ada di map KVK 3, ditandai dengan adanya buff yang kita dapatkan dari free KVK kemarin ya. Dari mulai attack, pelatihan, penyembuhan, dan juga kapasitas dari rumah sakit atau infirmari. Lalu untuk KVK-nya itu kita selama 45 hari itu bisa kita tinjau di bagian Kingdom Mayhem ini. Nah, jadi total keseluruhan kita ada 45 hari atau 1,5 bulan. Jadi kita bakalan berkutat atau berinteraksi dengan map KVK ini selama 1,5 bulan. Ya, walaupun kadang kita berpikir kok untuk persiapannya itu cukup lama ya, karena persiapannya itu hampir 2 bulanan malah. Jadi bukan hampir 2 bulanan, bahkan udah hampir 3 bulan. Jadi 2 bulan lebih untuk persiapan sampai ke KVK 3. Maka buat kalian yang pengen tahu gitu dari awal main sampai ke KVK 3 itu butuh berapa lama, ya jelas kalian butuh waktu hampir 1 tahun. Itu kita bisa lihat dari mana, bisa lihat dari jumlah loginnya. Jadi kalau di sini jumlah login gua itu udah 325, berarti secara nggak langsung totalnya hampir 1 tahun. Jadi hampir 1 tahun kita ada di game Viking Rise, dan otomatis buat kalian ingin sampai ke KVK 3 ya berarti mainkan game ini sampai setahun kemudian ya. Sampai 1 tahun kemudian maka KVK 3 akan sampai selesai, dan otomatis orang-orang yang sudah sampai SOC atau KVK 4 berarti dia sudah para sepuh yang memainkan game ini cukup lama, atau mungkin ada orang-orang yang membeli akun dari kingdom-kingdom yang tua tersebut gitu ya. Kita balik ke topik dari KVK 3 itu sendiri. Jadi di sini kita bakalan ada untuk relokasi. Jadi untuk kita masuk ke map KVK-nya ya. Terus juga ada bagian tim. Ini untuk menentukan antara tim Moon atau Sun ya. Tinggal bebas, nanti keputusannya bagaimana kita lihat. Di sini adalah perkembangannya. Jadi nanti ditentukan pemenang atau enggaknya dari sini juga, dari total poin timnya dan juga dari total meritnya. Dan apa saja yang diperebutkan ya tidak jauh berbeda dari KVK sebelumnya. Yang kita perebutkan juga jumlah dari ini ya, apa namanya, summon, batu summonnya. Jadi di sini kita untuk yang rank 1 sampai 50 berdasarkan di sini ya, hadiah penyelesaian tim didasarkan pada jumlah kemenangan atau kekalahan tim di Kingdom Mayhem. Hadiah akan dibagikan secara otomatis setelah Kingdom Mayhem selesai. Harap diketahui bahwa tim dengan 0 war merit tak layak meraih hadiah penyelesaian ini. Berarti ya intinya kalian harus war lah, punya poin meritnya masing-masing yang cukup besar gitu ya. Dan ini adalah peringkat yang kalian perebutkan dari tim yang menang atau tim yang kalah. Dan jelas ini hadiah dari ranknya ya, rank 1 sampai 50, rank
51 sampai maksimal 3.000. Ini jumlah summon yang bisa kita tampilkan. Jadi bisa dibilang ini perebutan dari kalian, dari jumlah merit yang kalian sumbangkan dalam tim tersebut. Jadi nanti kalian bakalan dibatasi sesuai dengan rank di sini. Jadi semakin banyak poin kalian dan masuk rank yang cukup tinggi, maka kalian dapat jatah untuk summon expedition lebih banyak. Ini bagian yang ranking dari timnya. Jadi kalau nanti ada tim yang menang, ada tim yang kalah, otomatis dari setiap tim itu ada rank penyumbangnya. Dan itu yang menentukan hadiah ini ya. Terus ini adalah dari tim itu sendiri. Jadi memang dihitung dari timnya, kependudukan dari setiap bangunan yang ada di KVK 3. Dan hadiahnya sudah jelas di sini, rata-rata adalah shard untuk season X atau season KVK 4 nanti. Dan di sini aturannya kita bisa lihat bahwasanya ada masih permainan yang lama ya, aturan komplitnya. Konten umumnya mungkin ada pembaruan di bagian koin KVK, terus jenis baru dari niflungnya. Jadi di sini niflungnya ada Divine Rim Sentry. Terus kalau yang leadernya atau niflung leader itu ada Flower Safe Patrol Reader. Ini untuk yang di niflung leader versi KVK 3 kayak gitu. Terus untuk sumber daya sendiri dia ada sumber daya paling tingginya itu adalah level 10. Jika di KVK 9 KVK 2 kemarin itu level 9, maka di KVK 3 sekarang level 10. Untuk aturan sendiri nanti kita bisa lihat bahwasanya dari setiap tim itu ada kaptennya, ya kapten yang dikasih lambang bendera itu ya, itu bakalan ada sendiri. Ini ada aturan khusus untuk tim Man dan tim Shan gitu. Terus juga ada bangunan, bangunannya hampir sama semua, paling yang dikit berbeda itu adanya air dock ya. Air dock ini adalah jembatan atau pesawat, kalau bisa kita bilang pesawat atau kapal terbang gitu ya, untuk melintasi jarak jauh antara map ini. Karena kalau misalkan dihitung map ini cukup besar, dan kalau kita pakai jalan normal ya kelamaan guys, makanya ada fasilitas namanya air dock. Juga nanti ada Rainbow Bridge atau jembatan pelangi, itu bakalan muncul juga tempatnya. Dan di sini ada Divine Beach Garden dan Chris Resident. Ini dua bangunan yang dimana dia untuk killing field. Terus ini batasan hero-hero yang diperbolehkan ada di KVK 3. Lalu ini petanya. Jadi yang di tengah itu adalah para kaptennya ya. Terus yang di kanan kirinya menyesuaikan saja sesuai dengan lawannya masing-masing nanti. Dan untuk versi map aslinya mari kita lihat di sini. Jadi ini adalah tampilan map KVK 3. Jadi kita ada di tengah tadi dan musuh kita juga ada di pojok peta juga di tengahnya. Dan di sini nanti dibagi beberapa zona ya, seperti yang di peta tadi ya, bahwasanya untuk kubu kita berarti ada 260 di sebelah kanan atas, terus yang sebelah kiri bawah itu ada 265. Ini dari satu tim kita. Kalau dari tim Sun di kiri bawah itu ada 258, dan kiri atas kanan atas itu ada 256. Dan sebagai kaptennya sendiri adalah 261. Ini yang bakalan jadi lawan kita nanti dalam perebutan poin merit dalam jumlah besar ya. Dan silahkan kalian buat targetnya masing-masing gitu. Terus di sini yang gua maksud dengan bangunan air dock ya, ini adalah bangunan air docknya. Nah, di sini kita ada bangunan air dock
Dan penggunaannya ini adalah untuk menyeberangi. Jadi kalau yang dari sini bisa langsung lompat ke arah sini ya. Bisa ke sini atau ya intinya airdrop itu adalah lintasan untuk kita bisa masuk ke area killing field. Jadi di sini ada area killing field ya. Nah, ini adalah area killing field yang dimana kalian butuh airdrop untuk memasukinya. Nah, di sini juga ada tertulis Shadowmoon War Airdrop. Terus di sini juga ada beberapa airdrop yang lain yang gunanya tadi. Jadi kalau misalkan kalian biar nggak terlalu lama jalannya, kalian bisa menggunakan airdrop ini. Bisa dibilang ini kayak titik teleportasi lah kalau di game-game yang lain gitu ya. Kalau nggak agak bingung dengan sebutan pesawat. Dan di sini kita bisa lihat level tertingginya untuk pertaniannya ada di sumber daya level 10. Jadi ada peningkatan ya. Terus untuk niflungnya kita mulai dari level 46 serta untuk yang niflung leader. Nah, ini itu dimulai dari level 16. Seperti itu. Dan untuk bangunan killing killing field yang pertama itu area Beast Garden ya. Area Beast Garden. Nah, ini killing field pertamanya. Area Beast Garden. Terus untuk killing field yang kedua, karena setiap KVK itu pasti ada 2 killing field. Ini namanya Rest Resident. Ini untuk killing field kedua. Dan target bangunan yang bakalan kita perebutkan ya jelas Sanctumnya itu sendiri. Mana ya? Sanctum. Cet. Nah, ini dia. Ini adalah Sanctum yang kita perebutkan dari kedua belah pihak. Jadi ini yang bakalan kita perebutkan dengan macam-macam penjaganya ya. Bisa dilihat sendiri ini adalah jenis-jenis penjaga yang ada di KVK 3. Mulai yang agak bagus, berotot dan etc yang lainnya. Intinya sudah cukup banyak yang bisa kalian bandingkan lah satu-satunya. Dan seperti ini oh ya, satu lagi tadi bangunan yang sempat gue bilang jembatan pelangi ya. Ini adalah jembatan pelangi. Jadi kalian bisa melihat ada jalur satu arah antara masuk dengan keluar. Di sini di sebelahnya juga ada untuk area tadi pintu masuk dan pintu keluar. Jadi kalian hanya bisa masuk lewat sini ya keluarnya nanti di sini. Nggak bisa dibalik. Kalian masuk dari sini keluarnya ke sini nggak bisa. Makanya ini kayak jembatan satu arah gitu ya. Ini yang disebut dengan jembatan pelangi dan semuanya bakalan terbuka secara alami mengikuti chronicle yang ada. Chronicle itu yang ini ya. Ini adalah perjalanan KVK sampai ke selesai. Jadi di sini totalnya ada 24 chronicle yang perlu kita selesaikan atau quest selama di KVK 3. Jadi selama kita ada di map KVK 3 maka kita harus menyelesaikan semua misi di chronicle ini. Dan ini adalah proses dari step by step untuk pembukaan map secara keseluruhan. Mulai dari dasarnya sampai nanti ke bangunan-bangunan kayak stronghold, terus habis itu naik lagi sampai pada akhirnya ke titik bangunan tertingginya yaitu adalah di Sanctum tadi. Ini chronicle-nya. Jadi jangan lupa untuk kalian menyelesaikan misinya. Jadi di sini ada misi untuk pribadi dan juga misi untuk trap. Jadi jangan lupa untuk diselesaikan biar kalian dapat hadiahnya. Terus di sini ada event. Event ini adalah berlaku yang ada di KVK 3 atau di map KVK. Event-event itu ada yang perbaikan Kingdom Fortress atau event dimana kalian nanti menukar shard-shard legendary atau shard hero-hero yang sudah awakening atau shard yang sudah tidak terpakai. Kalian bisa digunakan di perbaikan Kingdom Fortress ini nanti. Terus juga ada event yang lain. Event yang lain yang ada di KVK khususnya itu ada event During Blessing yang seperti yang gua tunggu.
Terus juga ada event lampu atau diskon dalam penggunaan sumber daya. Ya, sumber daya berupa makanan etc etc ya. Di sini kita bakalan disebut juga event lampu. Ini adalah event-event yang ada di KVK3. Lalu di sini juga ada event Eternal Wheel, tapi ini hadiahnya adalah Hero Margit, bukan Shard Universal. Kalau misalkan bukan di map KVK, maka dia nanti hadiahnya adalah Shard Universal. Tapi berhubung ini di KVK3, maka itu hadiahnya adalah shardnya hero tertentu, yaitu adalah Hero Margit untuk role infantry. Seperti itu. Oke, seperti selanjutnya juga ada yang namanya manor. Ya, kalian tahu lah manor itu apa. Itu bisa kalian sesuaikan karena itu sama dengan di KVK 2. Lalu juga ada toko merit. Nah, di toko merit ini sebelumnya di KVK 2 mulai dari peti ini sampai bawah ini ya. Tapi di KVK 3 ada penambahan peti dan buah. Jadi buah hon ini ditambahkan dan petinya dari peti blessing seperti ini. Dan ini semua bakalan diperbaharui setiap seminggu sekali. Jadi jangan lupa untuk kalian menukar poin merit kalian di toko merit ini. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah buat kalian yang sumber dayanya minim seperti gua gitu, tapi ingin perang secara efisien, ya jangan lupa tukarkan sumber daya kalian di sini. Jadi sebelum kalian menukarkan poin merit ke toko yang tadi, di awal-awal lebih baik kalian tukarkan ke sumber daya terlebih dahulu. Karena nanti seiring berjalannya waktu, persaingan untuk pembuatan sumber daya itu semakin besar. Dan sumber daya ini bakalan di-reload dari jumlah total yang bertani di kingdom kalian. Jadi di kingdom atau pemain kalian yang ada dalam satu kingdom itu bertani, maka ini secara tidak langsung mengisi dari toko supply ini. Seperti itu. Oke, terus selanjutnya ada di peringkat. Nah, peringkatnya ini bisa dibilang yang normal ya. Ini poin personal. Seperti biasa yang diperebutkan adalah skin KVK 3. Jadi ini adalah skin city-nya dan juga shard season X yang diperebutkan. Dan tentu saja hadiah terbaik itu ada sampai peringkat 35. Sisanya ya sudah mulai hadiah-hadiahan saja. Jadi kalian harus bersaing sampai masuk ke peringkat 35 untuk mendapatkan skin KVK 3 secara permanen. Seperti itu. Terus di sini ini gua nggak jelasin lagi karena notabene-nya mirip banget kayak KVK 2 alurnya bagaimana. Yang penting kalian mengumpulkan poin personal saja. Jadi buat kalian yang masih belum tahu mungkin nonton langsung ke video ini, silahkan kalian mengacu ke video gua sebelumnya. Bro, ada yang baru nih. Buku handbook Viking Rise, mengupas segala hal penting yang ada di Viking Rise hingga KVK 4. Cocok banget buat kalian yang suka berplanning untuk masa depan akun kalian. Dan bukan itu aja, ilustrasi gambarnya juga ciamik banget. Jadi buat kalian ngerasa membaca buku bergambar ala bocil-bocil kematian, udah gak usah kepikiran lama-lama, langsung order aja. Cek linknya di bio atau di deskripsi di bawah ini. Order sekarang juga sebelum kalian menyesal karena telat mengordernya. Terus di sini ada peringkat trap. Yang penting kalian sudah di KD kuat dan trap tertinggi, udah kalian aman-aman aja di sini. Ini udah pasti dapat. Kingdom itu ikut apa kata kingdom kalian ya. Jadi ini dua itu udah aman tergantung trap atau kingdom yang kalian miliki. Cuman kalau yang peringkat save ini atau peringkat personal itu tergantung dari usaha kalian. Terus yang terakhir di sini adalah peringkat war merit secara personalnya, dan dari sini kita bakalan lihat hadiahnya. Nah, hadiahnya seperti yang gue bilang tadi itu adalah
hadiah untuk menggacha di Summon Expedition. Jadi nanti poin merit yang tertinggi top 50 dia bakalan dapat kesempatan 250 untuk yang Summon Expedition. Dan itu bakalan diurut lagi. Jadi gua ya minimal gua usahakan masuk di top 100. Kalau top 50 sulit ya top 100 gua pasti usahakan masuk gitu. Terus di sini ada yang tim kalah. Jadi ini perbedaannya cukup besar ya antara tim kalah dan tim yang menang. Jadi kita lihat saja nanti di akhir siapa yang menang timnya. Jadi selain menang ya kalian juga bersaing di poin merit. Jadi kalian bersaing dan ya kita tentukan saja gitu. Terus ini bukan dari timnya tapi keseluruhan. Jadi peringkat keseluruhan pemain yang ada di map KVK itu yang ada dapat hadiah ini. Jadi tinggal dipilih. Walaupun nanti kamu dari peringkat pertama tapi ternyata tim kamu kalah, ya kamu dapat yang hadiah ini, bukan yang hadiah yang ini. Seperti itu maksudnya. Jadi kamu harus masuk rank pertama dan juga di tim yang menang. Baru kalian bisa dapat klaim hadiah yang seperti ini. Tapi kalau rank pertama di tim yang kalah, ya udah kali nanti bakalan dapat yang ini, bukan yang satu ini totalnya. Kayak gitu sih. Oke. Dan terakhir ini pencapaian bisa dibilang kayak quest pribadi selama KVK berlangsung ya. Tinggal kalian selesaikan aja ini misi-misinya. Pencapaian trap, pencapaian tim, dan poin pendudukan semuanya silahkan kalian selesaikan saja. Jadi yang tadi itu untuk Summon Expedition lebih ke kayak tambahan hadiah dari War Merit. Jadi kalian bisa nanti Summer Expedition-nya lebih banyak lagi. Tapi ini pembawaan langsung dari kingdomnya. Kalau kalian menang ya, kalian sudah dikasih jatah sebesar 350. Itu untuk kalian yang menang. Tim yang menang ya, atau kingdom yang menang itu bakalan dapat summon kayak gini. Ini adalah hadiahnya. Ini mirip kayak KVK 2 kemarin lah istilahnya. Cuman ada penambahannya dibagi kayak tadi. Yang ini yang udah pasti selama kingdom kalian menang kalian dapatkan hadiahnya ini. Tapi kalau yang di peringkat tadi, peringkat War Merit personal, ini tidak cukup hanya kalian saja di rank 1 tapi kalian harus berada di tim yang menang juga. Seperti itu. Oke. Ini sudah dan kita ke bangunan khusus yang ada di KVK mulai dari KVK 2 itu adalah di totem. Jadi yang perlu kalian riset di awal seperti yang gua pernah sebutkan sebelumnya adalah fokus ke pertanian kalian dulu. Jadi pertanian dulu nanti dimaksimalkan, healing potion, manor ini juga dimaksimalkan. Baru nanti ke bagian nanti di sini yang reduce damage juga dimaksimalkan. Lanjut lagi ke pertanian lagi dan bagian attack-attackan ini kita cuman fokus ke bagian roll kita saja. Gak usah disamak ratakan tapi cukup fokus ke roll kita saja. Gathering bonus, etc sampai ke ujung. Ya, intinya bisa kalian selesaikan sampai ujung asalkan kalian ada di kingdom yang kuat dan juga kalian ke bagian yang namanya manor. Kalau nanti manor level 6 ke atas kalian nggak dapat ya sudah sulit untuk nyampe ke ujung sini atau peningkatan damage ya. Di sini macam-macam ada reduce damage dan etc. Tapi kalau untuk kalian yang T6 kalian cukup sampai bagian sini aja. Nah, ini untuk yang T6 sampai sini sudah cukup sebenarnya. Tapi ya kembali lagi ke kalian. Cuman kalau untuk di awal fokuslah untuk memaksimalkan pertanian karena di 10 hari awal atau di minggu-minggu awal itu nggak ada perang lawan, kalian fokus untuk menimba atau istilahnya memperbanyak sumber daya kalian. Baru setelah itu nanti bakalan mulai perang. Jadi kalaupun ada gesekan pertama itu bukan di war field-nya langsung tapi di killing field-nya nanti. Seperti itu ya. Oke.
Sekedar infonya ini saja mengenai apa sih yang kalian temukan yang ada di KPK 3. Dan tentu sampai jumpa buat kalian yang sekarang ada di KPK 2. Ini bisa jadi acuan untuk kalian persiapan memasuki KPK 3. Oke, terima kasih sudah mendengarkan sampai detik ini. Salam Viking dan bye.